Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Wa fi qawlihi ta'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh, kajian subuh Masjid An-Nur, Seruni Kota Wonosobo, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati ibu bapak sekalian dan merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Salat subuh kita bisa tenang. Kita tidak mendengar suara dentuman bom. Kita tidak mendengar deru tapak kaki tentara-tentara Zionis Yahudi. Alhamdulillah, sahur kita walaupun dengan idam, dengan lauk pauk seadanya. Mungkin justru ini yang bisa menambahkan kita kenyamanan daripada sahur pakai daging tapi besoknya harus bayar cicilan mobil. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan roda-roda perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk selalu meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah semoga Ramadan tahun ini ada Ramadan yang terbaik buat kita. Ramadan yang terbaik buat keluarga kita. Ramadan yang terbaik buat orang tua kita. Dan Ramadan yang terbaik buat seluruh umat Islam di dunia ini. Alhamdulillah, di Ramadan ini kita diingatkan pada satu peristiwa, dan memang setiap Ramadan peristiwa besar yang terjadi sepanjang sejarah perkembangan Islam, yaitu satu peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim, yang tidak ada satupun manusia sehebat apapun dia, sejenius apapun dia, menghapus ayat demi ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quran ini adalah janji Allah. Allah yang menjamin langsung. Bukan para penghafal-hafal Quran yang bisa mengabadikan literatur Quran, tapi Allah langsung mengatakan, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang langsung menurunkan Al-Quran, dan kami pun yang akan tetap menjaga kelestarian Al-Quran dari orang-orang zindik, orang-orang yang memang tidak senang dalam Al-Quran mengintervensi isi daripada Al-Quranul Karim. Kita kenal dengan nuzulul Quran. Nuzul, sesuatu yang bergeser, sesuatu yang bergerak dari atas ke bawah, itu nuzul. Ismul masdar dari kalimat nazala yanzilu. Nazala fi'lul madhi, kata kerja lampau. Yanzilu fi'lul mudhari, kata kerja sedang selalu akan. Perintahnya inzil, masdarnya nuzulun, sesuatu yang bergeser dari atas ke bawah. Lawan katanya su'udun, sa'ada yas'adu, artinya turun. Sesuatu yang bergeser dari bawah ke atas, itu su'ud. Kalau kita sepakati bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari atas ke bawah, berarti kita sepakat zat yang paling tertinggi di dunia ini dan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bal huwal Qur'anul Majid fi lauhim mahfud. Allah yang menurunkan Al-Qur'anul Karim. Tidak ada satu keterangan pun yang menjelaskan bagaimana turunnya Al-Quran dari keharibaan Allah ke Lauhul Mahfud. Tapi kita sebagai umat Islam harus meyakini kebenarannya. Kemudian dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah atau Mauqi'un Nujum atau Sama'ud Dunya diturunkan rub'ah wahidah, satu malam. Sesuai dengan firman Allah, inna anzalnal Qur'ana fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di satu malam yang penuh dengan keberkahan. Satu malam yang bagaimana? Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di satu malam, di malam Al-Qadar. Jadi kalau bertanya kapan Al-Quran itu diturunkan, Laila wahidah, satu malam. Dari mana? Dari Lauhul Mahfud ke Sama'id Dunya, Baitul Izzah atau Mauqi'un Nujum. Nah, pada saat dari Mauqi'un Nujum atau Sama'ud Dunya atau Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, maka waktunya 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Kapan? Selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjabat sebagai seorang nabi dan rasul, Al-Qur'an terus diturunkan oleh beliau kepada beliau. Makanya jangan pernah kita terkecoh, tidak ada ayat satupun dalam Al-Qur'an yang saling bertabrakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan di sejarah-sejarah Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah bukan saja di bulan Ramadan. Mungkin di bulan Zulhijjah, mungkin di bulan Syawal, mungkin di bulan Zulqi'dah, mungkin di bulan Rajab. Loh, apakah nggak diturunkan di bulan Ramadan? Iya, diturunkan di bulan Ramadan. Kapan? Dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, setiap agama memiliki kitab suci yang disucikan dan pasti diyakini oleh para pemeluknya. Allah turunkan 3 agama di dunia ini, yaitu agama samawi, agama langit, agama yang disahkan oleh Allah, yaitu yang pertama agama Yahudi. Diturunkannya satu kitab untuk mengarahkan mereka selamat dunia akhirat, kitabnya yang bernama Taurat. Ada orang Nasrani, agama samawi, agama yang disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan oleh Allah Injil. Untuk apa? Untuk mereka, mengarahkan mereka untuk percaya kepada Allah bahwasannya Isa Al-Masih itu adalah pesuruh Allah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 118 Allah menyatakan ini. Agama, nah kalau ini ajaran. Buddha itu ajaran Siddhartha Gautama. Kemudian Hindu itu ajaran. Orang Hindu punya kitab suci namanya Weda. Orang Buddha punya kitab suci namanya Tripitaka. Simbah-simbah kita yang belum yakin pada Islam punya kitab namanya Dharmogandul, Kejawen. Orang Konghucu punya kitab namanya Tai Te Ching. Agama penyembah api Zoroaster punya kitab namanya Zen Avesta. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam untuk meyakini dan mengakui kebenarannya bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab suci. Apa yang diperintahkan dalam Al-Quran kita laksanakan, dan apa yang dilarang dalam Al-Quran kita tinggalkan. Kata Al-Quran A, kata Al-Quran B. Jangan sampai kata Al-Quran A, B dong Al-Quran, nggak bisa. Kata Al-Quran B,
kenapa enggak Al-Quran? Nggak bisa. Kita harus yakini kebenarannya. Kenapa? Ada 3 faktor untuk bisa menunjang kita dan meyakini kita bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab suci. Yang pertama, hingga saat ini tidak ada satupun manusia yang bisa membuat semisal kitab suci, semisal Al-Quran. Injil banyak yang buat. Makanya Injil itu ada 12. 12 itu siapa? Murid-murid Nabi Isa Al-Hawariyun. Ada Injil Madain Lukas. Ada Injil Madain Yosef. Ada Injil Madain Ibrani. 12 Al-Hawariyun. Sebuah kitab suci dikatakan suci kalau terlepas dari intervensi manusia, campur tangan manusia. Al-Quran hingga detik ini tidak ada satupun manusia yang bisa membuat semisal Al-Quran. Jangankan satu kitab, satu surah saja belum ada. Jangankan satu surah, satu ayat saja belum ada. Kalau memang mereka orang-orang zindik, orang-orang Yahud, orang-orang liberal mengatakan Al-Quran itu hanya buatan Muhammad sebagai seorang manusia, tentunya manusia-manusia di akhir zaman ini yang maju teknologinya bisa bikin Al-Quran. Tapi hingga detik ini nggak ada, Bapak Ibu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melakukan tawaran kepada mereka. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau seandainya kalian masih ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yang bernama Muhammad, kalian anggap ini berita hoax, kalian anggap ini kitab suci yang bohong, maka fa'tu bi suratin min mithli, datangkan satu surah saja semisal Al-Quran. Kalau kamu nggak bisa, kata Allah, wad'u syuhada'akum, panggil backing-backing kamu, panggil pelindung-pelindung kamu, panggil orang dunia, satu dunia ini yang ahli dalam bidang bahasa, dalam bidang sastrawan untuk membuat satu surah semisal Al-Quran. Maka turunlah ayat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah hancurkan secara berantakan, sehancur-hancurnya Raja Abraha yang ingin merobohkan Ka'bah. Ketika Musailamatul Kadzab mendengar ayat Al-Fil, karena jeniusnya beliau pada saat itu, kalau ditanya siapa orang pertama di dunia ini yang mengaku sebagai Musailamatul Kadzab, sebagai Nabi dan Rasul setelah Muhammad, namanya Musailamatul Kadzab. Kalau di Indonesia siapa? Lia Edan. Sekarang sang nabi itu ditangkap oleh polisi. Maryam, polisi zaman sekarang bisa nangkap Siti Maryam, Bu. Diturunkan kitab Al-Fil, ditandingi oleh Musailamatul Kadzab. Al-Fil, wa mal fil, wa ma adraka mal fil, lahu khurtumun tawil, wa lahu zail. Musailamah. Prosanya, kalimat Al-Fil versinya Musailamatul Kadzab ini sudah mengandung syair. LL semuanya, Al-Fil, wa mal fil, wa ma adraka mal fil, lahu khurtumun tawil, wa lahu zail L. Tapi artinya, isinya jauh panggang daripada api, Bu. Kalau Al-Filnya versi Allah, luas maknanya. Menceritakan kisah Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi Al-Filnya Musailamatul Kadzab, ini cerita buat anak-anak TK. Al-Fil, gajah. Anak-anak tahu nggak gajah?
Wa ma adraka mal fil. Sekali lagi anak-anak, tahu nggak kamu gajah? Apa itu Bu Guru? Lahu khurtumun tawil. Gajah itu punya hidung yang panjang, namanya belalai. Walahu dhail, dan gajah itu punya ekor. Kalau untuk menerangkan gajah nggak usah diturunkan surat Al-Fil, anak-anak TK sudah tahu. Loh kok bisa orang-orang dulu saking jeniusnya mereka, bahkan setiap tahun di pasar Ukaz, pasar Sahabi di pasar Seng di Mekah, itu setiap tahunnya dipertandingkan syair-syair terbaik orang-orang Mekah saat itu. Orang Mekah itu penuh dengan sastrawan-sastrawan yang luar biasa. Orang Mekah itu pandai membuat syair-syair. Setiap tahun dipertandingkan di pasar Ukaz. Siapa yang menang, syairnya akan digantungkan di depan Ka'bah. Kalau seandainya Al-Quran ini buatan Muhammad, harusnya bahasa Al-Quran sama dengan bahasa hadis. Tapi ternyata enggak, Bu. Kira-kira kalau kita ngapal Quran dengan menghafal hadis, lebih sulit mana Bapak Ibu? Lebih sulit hadis. Kenapa? Karena Quran itu Allah sudah janji 2 kali loh. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sesungguhnya kami telah mengemas Al-Quran itu dari segi bahasa agar mudah dihafal. Ibu bapak, kalau saya bilang setelah ini maju satu persatu untuk melafalkan Al-Quran yang Bapak Ibu hafal minimal 100 ayat. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Alhaakumut takatsur, hitung berapa ayat. Wal asri, hitung berapa ayat. Belum al-humazahnya, belum al-filnya, belum al-quraisynya, al-ma'un, at-takath, al-kautsar. Kemudian Al-Kafirun, kemudian An-Nasr, kemudian Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Hampir tuh 50 ayat. Hafal semuanya. Padahal nggak pernah baca Quran, cuma mendengarkan imam, cuma mendengarkan anak-anak kita ngebaca Al-Quran di sekolah-sekolah mereka. Kita hafal karena memang dikemas sedemikian rupa supaya kita mudah untuk menghafalnya. Tapi kalau seandainya saya suruh setelah ini masing-masing ibu bapak menyebutkan satu hadis saja, matannya sempurna, sanadnya harus hafal, perawinya siapa, urutan hadisnya nomor berapa, saya yakin gak akan bisa. Dan saya juga gak bisa. Karena apa? Al-Quran itu dibuat dengan mudah karena isinya dan redaksinya langsung dari Allah, bukan dari manusia. Adapun hadis, isinya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Kenapa Al-Quran kita wajib yakini itu adalah kitab suci? Karena hingga saat ini tidak ada satupun manusia yang bisa membuat Al-Quran kitab suci semisal Al-Quranul Karim. Ini yang pertama. Yang kedua, isi dan ajaran Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Logis, Bu. Allah yang menciptakan manusia. Tentunya Allah paham betul batas maksimal kemampuan sebagai manusia. Di Jepang atau di Finlandia ada toko handphone, pabrik handphone namanya Samsung. Ketika Samsung seri terbaru dikeluarkan, taruh di dalam dus, saya yakin di dalam dus itu ada buku panduan. Buat apa? Buat mengarahkan petunjuk kepada orang pengguna Samsung agar Samsungnya awet. Kalau rusak, cara memperbaikinya seperti ini. Sama seperti pabrik di Jepang, ada pabrik mobil namanya Toyota. Mengeluarkan mobil terbaru Toyota, dikeluarkanlah buku panduannya. Ini mobil namanya Toyota, bahan bakarnya seperti ini, on the bill-nya kayak gini. Kalau rusak, cara membenarkannya seperti ini. Kecepatan maksimum perjalanannya sekian ratus kilometer per jam. Kan nggak bisa
saya punya handphone Samsung. Kalau rusak, saya ngambil buku panduannya Nokia. Kira-kira betul apa tidak, Bapak Ibu? Enggak. Saya punya mobil Toyota. Ketika rusak, saya ngambil buku panduan yang namanya Kiat. Enggak bisa. Maka manusia, kalau dia ini kepengen sukses dunia lan akhirat, maka ngambil petunjuk dari yang buat manusia. Buku petunjuknya namanya Al-Quran. Isi dan ajaran Al-Quran sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan fitrah manusia. Ketika perintah dalam Al-Quran itu, ketika kemampuan orang yang menjalankan perintah itu berkurang, maka perintah itu pun tekanannya menurun. Ibu, bapak, kalau tadi sholat subuh itu lebih sempurna berdiri menghadap kiblat. Ya Allah Ustadz, punten Ustadz, tadi malam saya kesandung di alun-alun, kaki keseleo, boleh nggak saya sholat duduk? Ketika kemampuan nggak bisa berdiri, maka tekanan perintah pun menurun, bisa dikerjakan duduk. Bukankah ada hadis Rasulullah SAW yang terkenal, Bapak Ibu? Seorang istri, seorang suami mendatangi suaminya, mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, aku celaka ya Rasulullah. Ma ahlakaka, apa yang menyebabkan engkau celaka? Waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan. Aku nidurin istriku di siang hari bulan Ramadan ya Rasulullah. Ya sudah, kata Rasulullah. Kenapa diambil pusing? Bayar dendanya. Apa dendanya ya Rasulullah? Itqu raqabah, bebaskan hamba sahaya. Enggak mampu ya Rasulullah, aku enggak punya hamba sahaya. Kalau gitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut ya Rasul? Betul. Kalau sudah puasa yang ke-50 hari, yang ke-51-nya kamu batal, kamu harus ngulangi lagi puasa yang pertama, Bapak Ibu. Ya Rasulullah, mutawaliyah? Iya. Jangankan puasa yang 2 bulan berturut-turut, yang puasa sebulan saja kayak gendang ya Rasulullah Ramadan. Depannya nutup, belakangnya nutup, tengah-tengahnya bolong ya Rasul. Rasul tersenyum. Oh ya sudah, kamu cari di kampung kamu, di desa Seruni kota ini, orang yang memerlukan bantuan kamu yang miskin. Berapa orang ya Rasulullah? Bisa 1 hari sebanyak 60 orang, bisa 1 orang sebanyak 60 hari. Yang wajib yang mana ya Rasul? Kalau bisa kamu datangi saudara kandung kamu dulu yang miskin. Jangan ke orang lain dulu zakat infak sodako itu, Bu, sebelum keluarga kita yang miskin. Kalau orang Indonesia kan biar tekor asal kesohor. Sama saudara pelitnya 17 setan, sama orang lain baiknya luar biasa. Zakat infak sodakoh itu kemana dulu? Ulul arham, ke saudara kita dulu. 5 saudara kandung, 4 orang berkecukupan, 1 orang yang gembel. Tahu gembel, Bu? Kasih jaket, bukan udes gembel, bukan. Kasih zakat. Mas, kebetulan saya ada rezeki lebih, ini buat kamu. Seneng, Bu, ulul arham tuh. Kata dia, ya Rasul, jangankan aku beli makan 60 orang fakir miskin. Di rumahku istriku itu kalau masak, Senin dapur ngebul, Selasa nggak ada asap. Rabu makan, Kamis perek ya Rasul. Oh ya sudah. Kalau begitu Rasul ngambil keranjang korma. Ini ada korma ini. Buat siapa? Ya kasih fakir miskin. Jangan buat kamu. Kasih dia. Cari 60 orang fakir miskin. Bagikan 3-3 atau 4-4. Orang Arab itu, Bu, kalau makan 3 korma cukup kenyang dia. Beda sama orang Indonesia. Makan pizza hut, tempe kemul, kolak. Kalau belum makan nasi, nggak kenyang. Ya. Mesen Kentucky Fried Chicken sama kentang, Bu. Nasinya mana? Kata orang barat nggak perlu pakai nasi.
Kentang, potato fries dengan Kentucky itu cukup lah? Enggak. Saya orang Indonesia, wong Jawa tulen. Makan Kentucky pizza, kalau belum makan nasi, belum makan. Bagikan keranjang kurma ini, kurmanya ke orang-orang terdekat di kampung kamu yang miskin. Terima kasih ya Rasulullah SAW. Dibantu sama Rasulullah. Belum keluar, balik ya Rasulullah. Ternyata di kampung kami yang paling miskin, itu cuman saya ya Rasul. Oh ya sudah. Kamu udah miskin, amalan Allah dilanggar. Ya sudah, ini keranjang kurma, kasih istri dan anak-anak kamu. Enak, Bu. Ini yang selalu kita bilang, watak daripada ajaran Al-Quran. Kata orang Spanyol, ngono yo ngono ning ojo koyo ngono. Kalau nggak seperti itu harus begitu? Enggak. Di awal-awal turunnya perintah puasa, para sahabat mengira kalau puasa itu tidak boleh mendatangi istri kita pagi, siang, malam. Nggak boleh. Mau nanya sahabat, malu. Akhirnya setelah mereka sholat zuhur, Rasul pulang, mereka saling ngobrol. Akhirnya nyerempet-nyerempet. Bro, tahu nggak bro? Tadi malam Wonosobo dingin bro. Selimut saya buat anak. Akhirnya nyerempet. Masuk ke istri saya, gol 1-0 bro. Ini gimana bro? Iya, saya juga seperti itu. Allah ngedengar keluh kesah mereka, pertanyaan mereka. Turun fitrahnya ayat Quran. Uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu wahai kaum muslimin untuk mendatangi istri kamu di malam hari, itu halal. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau pagi dilarang, siang dilarang, malam dilarang. Apa yang laki-laki nggak pingsan Bapak Ibu? Ini fitrahnya manusia. Makanya kalau kita baca, selalu kita baca Al-Quran, kita buka tarjamahnya, kita baca hadis, kita buka tarjamahnya, ternyata perintah-perintah dalam Islam itu penuh dengan keperluan kita. Selama ini kenapa kita malas sholat, kita nggak mau pergi umroh haji, kita nggak mau sedekah, kita malas puasa? Karena itu semua kita menganggap adalah kewajiban. Ya Allah, saya Ramadan wajib puasa. Saya setiap saat wajib sholat. Tapi kalau seandainya kita teliti, ternyata dari berbagai macam perintah yang Allah berikan kepada kita, penuh dengan keajaiban buat diri kita, Bu. Kita perlu semuanya. Coba lihat puasa Ramadan nih. Orang semuanya puasa. Jangan dunia lah. Satu Wonosobo puasa Ramadan, sekarang sudah menuju puasa yang ke-17. Lihat Dokter Yanwar, Bu. Ngantri apa enggak di sana pasien? Gak ada. Kalau bukan puasa, ngantri. Dari Dieng Batur, Bu. Yang sakit 1 orang, pengantarnya 1 bis. Ya kan? Di Dokter Adina itu pernah jenguk bayi yang sakit lah, baru melahirkan. Itu orang penduduk Dieng 1 kompi datang ya. Ada yang bawa magicom, ada yang bawa kulkas, ada yang bawa biskuit mereka. Yang sakit di dalam penunggunya 1, yang lain ngegelar tiker, makan-makan di depan rumah sakit. Anehnya, yang sakit keluar ke kamar mandi jatuh, yang penunggunya nggak tahu, Bu. Tapi ketika Ramadan, ya Allah, kolesterol hilang, ya. Penyakit-penyakit hilang. Ramadan itu puasa luar biasa. Dibersihkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba nanti 1 Syawal saja. Besoknya 2 Syawal RSU penuh. PKU penuh. Dokter Yanwar penuh. Penyakitnya sama. Mencret karena sirup, Bu. Mencret karena rendang daging, Bu. Ini pentingnya puasa. Kalau kita sudah mengatakan semua adalah keperluan, maka kita tidak punya beban untuk melaksanakannya. Ini fitrah manusia. 5:30. Saya ngebut saja yang terakhir lah langsung. Poin ketiga, kenapa Al-Quran itu dianggap suci, kitab dianggap suci?
karena isinya satu ayat pun tidak ada yang kontroversi, Bu. 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah, satu ayat pun tidak ada yang tumpang tindih, tidak ada yang bersilang. Satu ayat nggak bicara Tuhan itu satu, ayat yang lain Tuhan itu tiga. Karena apa? Dalam Quran itu semua saling menyempurnakan. Makanya di Ramadan ini yang belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Kalau di Ramadan ini gak bisa baca Quran, gak mau belajar baca Quran, yakin 11 bulan yang akan datang gak mau belajar. Kalau di Ramadan ini kita gak bisa menghatamkan Al-Quran walaupun satu kali hatam saja, itu pasti 11 bulan yang akan datang kita nggak pernah bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. Kita baca Al-Quran tenang, nggak ada obrak-abrik tentara. Di Palestina, Masya Allah, Ibu, puasanya luar biasa. Mereka sholat belum selesai digerebek sama tentara. Nah, itu cobaan mereka. Mari sama-sama Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada satu jamaah di antara ibu yang bapak doanya Allah terima dan kita nebeng dengan orang ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Duhai Allah yang maha menatap, duhai Allah yang maha mengawasi kami, jangankan organ tangan, kaki dan lisan kami serta mata kami, Engkau maha menembus hati kami ya Allah. Di antara kami yang memiliki hati kami tahu mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas ya Allah. Ya Allah, arahkan kami untuk selalu ibadah kepadamu dengan ikhlas ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik buat kami sekeluarga ya Allah. Barangkali ini adalah Ramadan yang terakhir kami berjumpa dengan istri kami. Kami berjumpa dengan anak kami. Barangkali ini Ramadan terakhir kami berjumpa dengan ibu kami. Ini Ramadan terakhir kami berjumpa, kami sholat di Masjid An-Nur ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik buat kami ya Allah. Kami sadar setiap kami Ramadan, setiap kami puasa, kami kadang tidak sempurna puasa kami. Membicarakan orang lain, hasud kepada orang lain. Ketika kami berangkat tarawih, kadang-kadang kami merasa bahwasanya kami yang rajin di kampung ini ya Rabb. Ya Allah, sempurnakan hati kami agar kami bisa menjalani Ramadan ini sesuai dengan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, kasihanilah dua orang manusia yang mati-matian susah berpayah karena kami ya Allah. Jangan susahkan orang tua kami karena mereka telah susah mendidik kami ya Allah. Jangan Engkau buat sedih mereka ya Allah, karena mereka telah banyak mengalirkan air mata lantaran berjuang mati-matian untuk kami ya Allah. Di saat kami sudah remaja, kadang-kadang kata-kata kami bagai pisau yang mengacak-ngacak, mencabik-cabik hati mereka ya Allah. Kadang ketika mereka mengamanahkan kepada kami satu pesan untuk ke warung, kami tidak patuh kepada mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan kedua orang tua kami ahli surga-Mu ya Allah. Jadikan sisa umur hayat mereka soleh, soleha ya Allah. Jadikan mereka sesuatu yang paling berharga dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, berlinang air mata ketika mereka melahirkan kami ya Allah. Darah bahkan nyawa ya Allah.
Ketika kami kecil, kami digendongnya, ya Allah. Kadang-kadang pipis air kami mengenai muka bapak kami, ya Allah. Ibu kami nggak bisa tidur. Bapak kami semalaman menjaga kami, ya Allah. Kadang di tengah malam mereka nggak menggunakan untuk sholat malam, malah membersihkan kotoran yang keluar dari arusan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di saat kami tidur, kadang mereka menatap muka kami, kadang mereka menjaga kami dari gigitan nyamuk, ya Allah. Ketika kami sakit, kadang mereka merasakan sakit, ya Allah. Ketika kami susah, mereka pun merasakan susah, ya Allah. Ya Allah, berkali-kali orang tua kami berbohong kepada kami, ya Allah. Pada saat kami tanya, ibu sudah makan belum? Ibu sudah makan, nak. Padahal kami tahu ibu belum makan. Karena memang di rumah kami hanya ada satu piring nasi hanya untuk buat kami. Ketika kami haus, kami tanyakan kepada ibu kami, ibu dulu yang mencicipi ini. Tidak, nak, ibu sudah. Ketika kami minum, kadang-kadang ibu kami merasakan ingin menikmati minuman itu. Kami berbohong kepada ibu kami, mereka berbohong kepada kami. Di saat detik-detik Idul Fitri, kadang mereka, ya Allah, memenangkan untuk kami, membelikan pakaian baru buat kami. Ketika kami tanya, ibu punya mukena baru? Ibu cukup dengan mukena seperti ini, nak. Ketika kami tanya, ibu sudah beli baju baru? Enggak, nak, baju ibu semuanya masih bagus kok. Yang penting kamu bisa bermain dengan teman-teman kamu gembira. Ya Allah, ya Rabbana, mungkin ini yang Rasulullah katakan, seorang anak sehebat apapun dia sholatnya, sehebat apapun dia hadir ke masjid, pada saat hatinya pernah mengecewakan kedua orang tuanya, maka terganjal amalannya untuk masuk ke dalam surga, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang emak dan bapaknya telah tidak ada lagi di samping mereka, ya Allah. Kami sholat bisa untuk menyentuh tangan ibu kami, tapi ketika kami tanya kepada teman-teman kami, mungkin ibunya telah meninggal, bapaknya telah terkubur bujur kaku. Luaskan kubur mereka, ya Allah. Terangi kubur mereka, ya Allah. Sampaikan salam kami kepada mereka bahwa anaknya di sini istiqomah mendoakan untuk kebahagiaan mereka. Anaknya istiqomah membaca Quran, kemudian setelah membaca Quran mendoakan untuk kebaikan mereka. Ya Allah, luaskan kubur ibu dan bapak kami, ya Allah. Pertemukan kami dengan orang yang paling berharga dalam hidup kami nanti di padang mahsyar nanti, ya Allah. Kami ingin masuk surga bersama ibu kami, ya Allah. Kami ingin masuk surga bersama bapak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ketika kami mendengar berita saudara kami di Palestina, ya Allah, seorang wanita hamil dirobek kandungannya, diganti dengan seekor babi, ya Allah. Wanita berjilbab sedang sholat, dijambak rukunya, dijambak mukenanya, ya Allah, agar membatalkan sholatnya, ya Allah. Anak kecil, ya Allah, dihantam kepalanya dengan teng-teng berlapis baja, ya Allah. Ya Allah, kami terima kasih Engkau kirim kami di dunia ini ke Indonesia ini, ya Allah, bisa tenang. Tapi kami kembali nggak tenang, ya Allah. Di saat kami tenang ibadah, saudara-saudara kami di sana di Palestina, mereka resah ibadah, ya Allah. Mungkin pahala yang Kau berikan kepada mereka jauh lebih besar daripada kami, ya Allah. Sesungguhnya kami rugi seandainya kami tidak menggunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Ya Allah, kami nggak bisa nolong mereka, ya Allah. Kami manusia pengecut, ya Allah. Kami manusia penakut, ya Allah. Hanya doa yang kami bisa sampaikan kepada mereka, ya Allah. Semoga doa yang terkecil ini bermanfaat bagi mereka, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina. Tolong saudara kami di Palestina, ya Allah. Buat nyaman mereka, ya Allah. Buat nyaman ibadah mereka, ya Allah. Lahirkan di mereka manusia-manusia yang kekal, manusia-manusia yang hafal Quran, manusia-manusia pemberani, ya Allah. Ya Allah, jaga, ya Allah, Palestina sebagai mana Engkau menjaga Mekah Al-Mukarramah, ya Allah. Allahumma syaddid syamlahum, ya Allah, hancurkan persatuan orang-orang Zionis, ya Allah. Luluh lantahkan persatuan mereka, ya Allah. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa,
sempurnakan doa kami sebagaimana Engkau telah menyempurnakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana fi jami'i wulatil muslimin. Allahumma shattit shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirukum. Nasrullah fatun qarib wa basril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.